Halo teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Oke deh, di video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu naik kereta api Pandalungan. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton kereta api Pandalungan, boleh nih untuk ditonton dulu, untuk linknya udah aku taruh di deskripsi. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, yuk teman-teman ikuti terus videoku berikut ini. Saya sedang ada di Semarang Tawang dan ini saya lagi lihat-lihat tiket. Ternyata ada beberapa yang menarik nih. Jadi kan rencananya saya mau ke daerah Jogja, tapi ternyata Semarang Jepara itu lebih menarik cuy. Tuh. Dan coba kita short ya. Short, early departure, terus apply. Nah, ini jam 2 pagi. Berarti masih ada 1,5 jam lagi. Jam 2 pagi dari Karangayu ke Pelabuhan Kartini Jepara. Wah, ini menarik sih. Ke kota Jepara teman-teman. Menurut teman-teman gimana? Jam 2 sampai jam 4 pagi. Pagi hari di kota Jepara kayaknya sih asik ya. Saya sebenarnya udah pernah ke kota Jepara itu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Nah, kita coba lagi kali ya. Coba kita lihat aja. Kira-kira masih ada seat atau enggak. 65.000. Masih ada. Oh, ini tipenya nih 65.000 pasti yang belakang. Ah, kan? Yang ini pasti berubah nih. Yang agak tengah. Tuh 85 dan 100. Buset, 100.000 guys. Yang depan guys. Iya 100.000 cuy. Coba kalau yang lain berapa? Ini seharusnya armadanya sama nih, tapi harganya beda. 90.000. Kalau Pelabuhan Kartini tadi di harga 100.000, sedangkan kalau kota Jepara itu 90.000 untuk di hot seatnya. Kayaknya sih saya mau coba ke Jepara aja. Nanti nggak tahu di Jepara mau ngapain, tapi yang pasti kita harus berangkat dulu nih dari Semarang. Di Semarang suasananya lagi hujan, jadi ini syahdu banget untuk kalian kalau misalnya mau minum anget-anget. Tapi tadi saya udah minum yang anget-anget di kereta sih, udah minum jahe sereh geprek lemon. Jadi alhasil saya minum air aja sih. Nih, yang saya beli di Jakarta kemarin. Kalau misalnya udah kosong, kita bisa isi di sana tuh, dispenser. Nanti kita coba ya. Begitu. Yuk, sekarang minum dulu guys. Karena udah kosong, kita isi aja di dispenser air minum. Yuk. Nah, ini keadaan stasiun Semarang Tawang. Nah, ini saya udah ngambil dan ternyata yang dingin beneran dingin loh. Jadi ini dispensernya nyala ya. Ini yang air biasa, dingin sama yang panas. Jadi menurutku sih ini sangat-sangat membantu ya. Kalau misalnya teman-teman mau minum air anget atau air dingin, ini dispensernya sangat-sangat membantu. Nah, kita taruh dulu. Jatuh kagak nih? Pelan-pelan tutup. Udah, taruh lagi tas. Dah. Sekarang masih jam 12:30. Ini baru aja masuk kereta api apa ini? Menggunakan CC201 Retro. Mantap ini. Tuh, ini Retro KAI. Keren ya? Wow. Mungkin bisa kita lihat lebih dekat aja kali. Mumpung kita masih di stasiun Semarang Tawang, teman-teman. Ini dia adalah CC2018334 dengan Dinpo Induk Semarang Poncol tulisannya kalau nggak salah. Nah, ini kayaknya baru akan segera diberangkatkan lagi, atau ini dipersiapkan ya untuk berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Nah, ini kayak cuma 2 gerbong. Kayaknya ini baru mau dilansir aja sih. Gerbong makan.
Yang sana juga gerbong makan. Oh, ini langsiran gerbong makan, teman-teman. Langsirnya aja pakai CC201 yang retro ya. Keren ya. Tuh. Nah, di sini juga ada yang ngirim-ngirim paket, teman-teman. Gede banget ini turbo kah? Segede gaban. Wow. Terus juga ada yang ngirim-ngirim motor dan juga ngirim burung di sana tadi, di paling ujung. Itu ngirim burung, teman-teman. Nah, di stasiun Semarang Tawang ini juga disediakan ruang merokok. Untuk area merokoknya ada di sebelah sana. Terus ini untuk area menunggu, ini tidak boleh merokok. Merokok hanya di area merokok saja. Terus juga ada pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya di stasiun Semarang Tawang. Nah, kita tadi duduk di sini, teman-teman, dan ada chargeran juga. Jadi kalau misalnya kalian mau minum, mau charger asli di stasiun itu lengkap banget. Toiletnya bersih, musolanya bersih, dan pastinya dijamin aman karena petugasnya itu banyak. Begitu. Yuk, sekarang kita duduk lagi aja. Kayaknya lebih enak di sini ya. Kita bawa deh tas kita ke sini. Nunggu dulu di sini. Kalau misalnya udah agak redaan, mungkin saya bakalan berangkat ke Daytrans. Daytrans tadi posisinya ada di Karangayu. Itu lokasinya ada di Semarang Barat. Kurang lebih sih 15 menitan dari sini. Jadi ya kita nyantai-nyantai dulu aja sih. Asli, ini belum mau tahu mau kemana, tapi semoga aja menyenangkan sih perjalanan kita. Justru yang mutus-mutus kayak gini asik sih. Tuh. Kalau misalnya teman-teman mau beli makanan, bisa untuk dilarisin ya, untuk pedagang-pedagang yang ada di stasiun Semarang Tawang. Kemana lagi kita? Ditunggu aja, teman-teman. Mantap. Baik teman-teman, tadi saya iseng-iseng ngecek di aplikasi Daytrans. Kalau di Daytrans itu ternyata lebih murah 5.000, lumayan sih. Yaudah kita pesan aja melalui aplikasi Daytrans. Nah, untuk aplikasi Daytrans sendiri cukup lengkap ya. Di sini ada keterangan promo juga, terus juga asal dari mana, terus juga tujuannya kemana. Harganya 57 sampai 85.000. Untuk yang 57 ini itu yang duduk di belakang. Kalau yang 85 ini duduk depan, teman-teman. Detail perjalanan Karangayu jam 2, Indomaret Sunan Kalijaga, dan Jepara. Wih, kayaknya kita bakal naik di Karangayu aja sih. Coba kita lihat aja ya, dari Google itu lebih dekat ke Karangayu atau ke Indomaret Sunan Kalijaga. Nih, kita tinggal klik beli dan memasukkan detail penumpang. Detail penumpang sama pilih kursi. Loh, nggak bisa. Oh, Mister, oke. Udah, kalian tinggal pilih kursi. Nah, nih ada keterangannya. Kalau yang 57.000 itu yang belakang. Kalau yang depan itu 85.000. Mendingan yang mana ya? Beda 22.000 sih lumayan ya. Yang ini aja lah. Nih, biar dapat di depan. Udah, tinggal diklik lanjutkan. Terus lanjut bayar pakai oh, ada 1.500 nih tambahan. Oh, belum ada. Ya, begitulah teman-teman. Saya pesan dulu ya. Nanti baru update-update lagi. Baik teman-teman, barusan aku mesen GrabCar, belum mesen sih. Dan ternyata di GrabCar harganya 38.000 kalau naik Grab mobil. Kalau naik motor itu di 12.000. Kayaknya sih aku naik motor aja ya. Melihat keadaan sekarang udah nggak terlalu hujan, dalam artian udah lumayan terang di Semarang. Jadi kayaknya aku naik motor aja sih. Kalau misalnya ternyata hujannya kurang lebih masih deras banget ya, aku pastinya naik mobil aja, nyari aman. Yaudah yuk, sekarang kita siap-siap untuk lanjutin perjalanan ke Daytrans yang ada di Karangayu. Let's go.
Sebenarnya untuk angkutan umum yang ada di kota Semarang ini ada Trans Semarang teman-teman. Tapi karena ini terlalu pagi, jam setengah 2-an, jadi Trans Semarang itu belum mulai melayani. Setauku jam 5-an itu Trans Semarang udah mulai jalan deh. Nah makanya karena untuk mempersingkat waktu dan juga ini masih hujan, akhirnya aku memilih untuk naik Grab aja. By the way, untuk di stasiun Semarang Tawang sendiri ini merupakan daerah hijau atau zona hijau ojek online dan taksi online. Jadi jangan ragu, kalian bisa banget untuk mesen taksi online ataupun ojek online dari dalam stasiun. Apalagi di sini juga udah ada shelter Grab ataupun Gojek, di mana di sana itu ada petugas ya teman-teman. Jadi kalian nanti akan dibantu untuk cari transportasinya. Begitu. Nah teman-teman, tadi saya coba untuk mesen Grab. Ternyata sebenarnya kalau naik Grab motor tuh cuma murah 6.000 doang. Tapi karena nggak ada yang mau pick up, jadi saya pakai Grab Car. Ini udah ada yang mau pick up, alhamdulillah di harga 29.000. Ini lokasi saya masih di pintu keluar stasiun Semarang Tawang ya. Jadi kalau di Semarang Tawang itu bagian luarnya juga lumayan nyaman untuk nunggu karena ada kursi juga tuh. Nah, ini ada Alfamart, terus juga ada oleh-oleh. Untuk Grab launch-nya sebenarnya ada di sebelah sana. Tapi saya belum nyebrang ke sana, nanti aja. Masih jauh kok mobilnya nih tuh. Yuk, sekarang kita tunggu aja bakal jam berapa ya? Sekarang jam 1.13. Day Trans yang ke Jepara itu jam 2 teman-teman. Dan saya belum pesan tiket sekarang karena nanti aja lah sekalian aja. Jadi biar nggak buru-buru. Kalau misalnya ternyata nggak kejar yang jam 2 ya jam 3 lah, gampang gitu. Yang pasti nanti dari Jepara kita bakal naik bus. Nah, bus apa? Ya tunggu aja. Itu sih rencananya. Begitu, dan kemana dan naik apa itu nanti. Begitu teman-teman, yuk ikutin terus perjalananku hingga selesai. Ini trip ala-ala aja sih, nggak tahu mau kemananya, dan perubahannya sangat-sangat mudah. Begitu, yuk. Untuk Grab Launch itu ada di sebelah sana teman-teman. Tuh. Jadi kita coba ke sana aja ya untuk nungguin mobil kita. Kalau dari sini sih nampaknya udah deket banget. Nih. Yuk kita ke sana aja. Nih Grab Launch. Dika. Oke. Pakai Grab? Oh bukan. Di masa-masa saja di bisa tempat. Kembali dari jalur kanan, silakan berangkat kembali dari jalur kanan kami penumpang. Ada berapa motor? Ada berapa motor? Sebenarnya pilihan dari Semarang menuju ke Jepara itu lumayan banyak teman-teman, terutama untuk travelnya.
Nah, karena tadi aku lihat di internet dan juga di aplikasi, kalau misalnya Hujannya Daytrans udah ini lama, Mas. melayani yang paling pagi, bahkan jam 2 itu udah ada. Makanya akhirnya aku memilih naik Daytrans ini. Dan setauku nggak ada lagi sih yang lebih pagi dibanding Daytrans. Kalau nggak salah untuk Rimba Raya dan juga City Trans lebih paginya tuh lebih ke arah jam 4, jam 5, tapi yang untuk jam 2 itu nggak ada. Ya bisa dibilang kalau misalnya kalian mau sunrisean di Karimun, travel ini bisa banget jadi pilihan yang oke banget teman-teman. Terutama karena jam keberangkatannya yang di jam 2 pagi, kurang lebih paling lama 2 jam aja kok ke Jepara. Jadi ya paling jam 4 udah sampai deh di Jepara teman-teman. Wih. Baik teman-teman, alhamdulillah kita udah tiba di Daytrans Karangayu. Nah, ini saya udah beli tiketnya. Untuk tiketnya itu di harga 85.000 dan dengan tambahan biaya 1.500, 86.500. Nah, kayaknya sih ya, ini armada yang akan kita naiki yaitu Daytrans H303. H atau B sih nggak kelihatan. Oh, 8303 dengan menggunakan HiS komuter. Nah, keberangkatannya itu jam 2 teman-teman dari sini dan diperkirakan akan tiba di Jepara itu jam 2. Jam 4 gitu. Ya kita tunggu aja, kayaknya sebentar lagi akan segera diberangkatkan atau sudah akan dipersilahkan naik. Keberangkatan 15 menit lagi. Mantap. Mungkin sebelum itu kita ulik-ulik sedikit ya, kira-kira ada apa aja sih fasilitas yang ada di Daytrans Semarang. Ini teman-teman ada HiS baru masuk. Entah inikah yang ke Jepara? Mari kita tunggu saja. Kayaknya sih ini ya. Polosan guys, tanpa livery. Kalau pakai livery kan kayak gini nih. Ini livery. Kalau ini livery merah khas Daytrans. Sedangkan yang ini itu polosan. Ya kita lihat aja. Jadi kita naik yang mana ya?
Asli sih, naik travel ini itu nyaman banget teman-teman. Mungkin duduk di belakang, at least di tengah, itu lebih nyaman ya ketimbang kalian duduk di paling belakang atau duduk di depan seperti ini. Yang pertama, karena untuk leg roomnya sendiri, menurutku di row belakang supir maupun di belakangnya lagi, tapi bukan yang paling belakang, itu row kakinya jauh lebih luas dibanding kalian duduk di paling depan. Ya keuntungannya sih duduk di depan ini kalian bisa ngobrol sama supir, sama drivernya, terus juga kalian bisa melihat pemandangan ke depan dengan lebih luas. Ya kalau misalnya kalian nggak ada niatan untuk buat konten atau nggak ada niatan untuk merekam perjalanan, ya saranku kalian bisa duduk di tengah aja karena di sana lebih luas, terus juga seatnya juga lebih oke dibanding yang ada di depan. Apalagi kalau misalnya kalian naik yang travel premium, saranku kalian bisa naik di seat belakang aja karena konfigurasi seatnya biasanya itu udah pakai captain seat sehingga bakalan lebih nyaman dibanding kalian duduk di depan. Kalau seat di depan itu settingannya settingan dari pabrik teman-teman. Jadi walaupun harganya mungkin sama, tapi seat yang didapatkan akan berbeda. Dan yang pasti aku tidak merekomendasikan untuk duduk di paling belakang. Karena logikanya teman-teman, kalau misalnya kita naik kendaraan pribadi pun, duduk di paling belakang itu paling gak nyaman. Apalagi kalau misalnya kita duduk di travel. Ya saranku di tengah-tengah aja lah, cari aman dibanding kalian duduk di belakang tapi nanti bakalan mual-mual begitu. Gak kerasa saat ini kita sudah memasuki kota Jepara teman-teman. Kalian tahu nggak kalau kota Jepara ini salah satu kota yang ada di ujung utara Pulau Jawa. Dan di Jepara itu terkenal dengan wisata lautnya, yaitu ada yang namanya Karimun Jawa. Kalian bisa banget naik kapal dari pelabuhan Kartini. Nah, dari sana kalian bisa naik kapal atau nyewa kapal menuju ke Kepulauan Karimun Jawa. Makanya di perjalanan kali ini kita itu barengan sama beberapa mbak-mbak dan mas yang mau ke Karimun Jawa. Nah, seperti yang tadi aku udah sampein, kalau misalnya tiket ke Karimun Jawa, maksudnya ke Pelabuhan Kartini, itu 10.000 lebih mahal dibandingkan ke kota Jeparanya. Padahal jaraknya itu cuma 2 kilo, 3 kiloan dari titik kota yang aku berhenti ke tempat pelabuhannya. Jadi menurutku Daytrans ini sangat memanfaatkan momentum liburan ya, atau momentum untuk orang-orang yang mau ke pelabuhan Kartini teman-teman. Ya kita turun aja di tengah kota ya, biar nanti lebih mudah menuju ke terminal Jepara teman-teman. Begitu.
Baik teman-teman, sekarang jam 2:30 pagi dan ternyata Day Transnya tutup. Kirain bisa nunggu, ternyata nggak bisa. Dan ini untuk kantor perwakilan Day Trans yang ada di Jepara. Ini masih 2:30, dan selama 1,5 jam perjalanan menurut saya sangat-sangat oke sih, cepet yang pasti. Dan selama perjalanan seperti biasa saya tidur, jadi sorry guys. Nah, ini enaknya kemana ya? Sepi banget. Ini Masjid Jami Al Mukarrabin Bulu Jepara. Wow, ini enak banget sih jalan pagi-pagi. Udaranya udara laut tapi jadi nggak nggak yang ngejreng gitu, tapi agak bau-bau lengket. Jalan aja kali ya ke arah, kayaknya sih enakan ke arah sono deh. Oh iya, by the way, dari sini ke daerah Terminal Kelet itu sebenarnya masih sejam lagi. Jadi kayaknya saya naiknya nggak dari Terminal Kelet, tapi dari Baik teman-teman, sekian dulu untuk videoku kali ini, dan tentunya kita nggak sampai di sini aja, tapi juga pastinya kita akan kembali ke Jakarta. Nah, untuk selanjutnya kita akan naik apa lagi? Biar nggak penasaran, teman-teman jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini, biar kalian nggak ketinggalan video-videoku selanjutnya. Dan nantinya tentu kalau misalnya udah aku upload, akan aku taruh di kolom deskripsi, biar kalian nggak kebingungan nyari video-video yang udah aku upload. Kalau begitu, sampai jumpa teman-teman di video-videoku selanjutnya.